Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah. Di episode kali ini kita akan membuka lembaran sejarah yang jarang sekali diungkap. Sebuah kisah yang tersembunyi di balik kabut waktu, kisah tentang pertentangan antara murid-murid sejati Nabi Isa alaihi salam dan sosok misterius bernama Paulus. Sebuah pertentangan yang menentukan arah agama terbesar di dunia yang kelak dikenal sebagai Kristen. Namun sejarah itu tidak lagi utuh sebab banyak bagian yang sengaja disembunyikan, dihapus, bahkan diputarbalikkan. Inilah sejarah terlarang, kisah benturan antara ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa dan penyelewengan yang lahir dari pikiran Paulus, sang pengubah arah agama. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Semua berawal pada abad pertama Masehi. Palestina saat itu berada di bawah kekuasaan Romawi. Di tengah penindasan dan ketakutan, muncul seorang nabi yang lembut dan penuh mukjizat, Isa bin Maryam. Ia menyeru manusia agar kembali kepada penyembahan kepada Allah semata, sebagaimana ajaran para nabi sebelumnya, dari Nuh, Ibrahim, Musa, hingga semua nabi Bani Israel. Ajarannya sederhana, sembahlah Allah, Tuhan yang Esa. Tidak ada anak baginya, tidak ada sekutu baginya. Namun ajaran yang lurus ini segera dihadang kekuatan besar. Para pemuka Yahudi yang menolak keras kerasulan Isa dan kekuasaan Romawi yang khawatir, gerakan ini akan mengguncang stabilitas politik mereka. Menurut tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 157, Allah menegaskan bahwa orang-orang Yahudi tidak berhasil menyalib Isa. Mereka hanya disesatkan oleh rupa yang diserupakan. Allah berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka." Dengan ayat ini, Islam menegaskan bahwa Isa tidak mati disalib, melainkan diangkat ke langit. Namun bagi para pengikut Isa yang masih tersisa di bumi, peristiwa itu menjadi awal dari masa kekacauan besar. Mereka harus bertahan di antara kebencian orang Yahudi dan pengawasan pasukan Romawi. Di tengah kekacauan itulah muncul nama yang kelak akan mengubah sejarah, Paulus atau Saulus dari Tarsus. Ia bukan murid Isa. Ia tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi Isa semasa hidupnya. Ia justru dikenal sebagai pemburu dan penyiksa para pengikut Isa. Dalam kitab Kisah Para Rasul versi gereja sendiri, disebutkan bahwa Saulus hadir saat Stefanus, salah satu murid Isa, dibunuh dengan dirajam batu. Ia menyetujui pembunuhan itu. Saulus bahkan mengaku pernah mencari dan memenjarakan pengikut Isa di berbagai kota. Tetapi, entah bagaimana, beberapa tahun kemudian, ia muncul sebagai orang yang mengaku mendapat wahyu langsung dari Isa di jalan menuju Damaskus. Disinilah misteri pertama dimulai. Paulus tiba-tiba mengaku melihat cahaya dari langit dan mendengar suara yang menyuruhnya mengabarkan Injil kepada bangsa non-Yahudi. Tidakkah ada saksi yang benar-benar memahami apa yang ia alami? Namun sejak saat itu, Saulus mengganti namanya menjadi Paulus dan mengaku sebagai rasul pilihan Tuhan. Dari sinilah, ajaran yang ia bawa mulai sangat berbeda dari ajaran murid-murid Isa yang asli. Mereka yang tetap hidup dalam ketundukan kepada Allah yang Maha Esa. Dalam sumber-sumber Islam, para ulama menegaskan bahwa ajaran Nabi Isa adalah lanjutan dari tauhid Nabi Musa. Ia tidak datang membawa agama baru, tetapi menyempurnakan syariat sebelumnya. Dalam Quran Surat As-Saf ayat 6, Allah berfirman bahwa Isa berkata kepada Bani Israel, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad." Namun Paulus justru memutus garis kenabian itu. Ia mengajarkan bahwa hukum Taurat telah dibatalkan, bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada kematian Isa di kayu salib, dan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Inilah awal mula perubahan besar yang disembunyikan sejarah. Sementara para murid asli Isa, seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes tetap memegang teguh ajaran tauhid, Paulus menyebarkan pandangan yang sangat berbeda di wilayah Romawi. Ia mengajar di Antiokhia, Efesus, Korintus, hingga Roma. Di setiap tempat, ia menulis surat-surat yang kelak menjadi bagian besar dari perjanjian baru. Namun jika kita perhatikan,
Ajarannya lebih banyak berbicara tentang dirinya sendiri daripada ucapan Isa. Surat-surat Paulus berisi tafsir pribadi yang menekankan keselamatan melalui iman kepada salib dan bukan amal atau ketaatan pada hukum Allah. Murid-murid Isa menolak keras pandangan ini. Tetapi Paulus punya keunggulan lain. Ia didukung kekuasaan Romawi yang saat itu ingin membentuk versi agama yang jinak dan bisa diterima oleh imperium. Sejumlah sejarawan Muslim seperti Imam Ibnul Qayyim dalam Hidayah al-Hayara fi Ajwibah al-Yahud wa an-Nashara menjelaskan bahwa Pauluslah yang pertama kali menghapus syariat, menghalalkan babi, meniadakan sunat, dan menjadikan Yesus sebagai anak Tuhan. Semua perubahan itu seolah ringan, tapi justru di sanalah pondasi Trinitas diletakkan. Paulus memperkenalkan konsep Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sesuatu yang tak pernah diajarkan Isa ataupun muridnya. Konsep ini menyalahi prinsip tauhid dan justru menyerupai doktrin filsafat Yunani yang saat itu sedang populer di dunia Romawi. Disinilah rahasia besar terjadi. Ajaran murni Isa ditindas dan versi Paulus diangkat menjadi agama resmi. Di Yerusalem, Yakobus, saudara Isa menurut silsilah, memimpin komunitas pengikut sejati. Mereka dikenal sebagai Nasrani, bukan Kristen. Mereka tetap sholat, berpuasa, dan memelihara hukum Taurat sebagaimana Isa ajarkan. Mereka menyebut Allah dengan nama yang sama yang diseru oleh para nabi Bani Israel. Tapi bagi Paulus, mereka dianggap kolot dan tidak memahami rahmat Kristus. Ia menulis surat yang mencela mereka, menyebut mereka terkutuk oleh hukum, dan menganggap dirinya pembawa wahyu baru. Inilah awal perpecahan besar dalam tubuh pengikut Isa. Dua kubu terbentuk, kubu murid-murid asli yang bertauhid, dan kubu Paulus yang mulai menuhankan Isa. Selama beberapa dekade, pertentangan ini terus berlangsung. Murid-murid sejati Isa tetap mengajar di Yerusalem dan wilayah sekitarnya, sedangkan Paulus menyebarkan ajaran barunya ke Eropa. Ketika Romawi menghancurkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi, pusat pengikut Isa yang asli pun musnah. Banyak dari mereka terbunuh, ditangkap, atau melarikan diri ke timur. Paulus dan para pengikutnya yang beroperasi di luar wilayah Yahudi justru selamat dan terus berkembang. Dari sinilah sejarah resmi yang kita kenal hari ini dimulai. Sejarah yang hanya menampilkan versi Paulus dan menghapus jejak pengikut Isa yang sebenarnya. Dalam catatan-catatan kuno yang tidak diakui gereja, seperti Injil Barnabas dan beberapa naskah dari Nag Hammadi di Mesir, masih terdapat sisa-sisa ajaran yang sangat dekat dengan Islam. Isa digambarkan bukan sebagai anak Tuhan, tetapi sebagai nabi. Ia menolak disembah dan selalu mengajarkan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Dalam beberapa bagian, bahkan disebutkan kabar tentang datangnya nabi terakhir dari tanah Arab. Tidak heran jika banyak ulama Muslim menganggap Injil Barnabas dan catatan serupa sebagai sisa-sisa ajaran para murid sejati Isa sebelum diselewengkan oleh Paulus dan gereja Romawi. Namun setelah kekuasaan Romawi beralih ke Kaisar Konstantinus, perpecahan itu diakhiri dengan kekuatan politik. Pada tahun 325 Masehi, Konsili Nicea digelar. Para uskup dari seluruh wilayah Romawi dipaksa menentukan siapa Isa sebenarnya. Di sanalah ajaran Paulus diresmikan sebagai doktrin resmi. Isa dinyatakan sebagai anak Tuhan, disalib untuk menebus dosa manusia, dan hukum Taurat resmi dihapus. Siapapun yang menolak ajaran ini dianggap sesat. Kitab-kitab para murid sejati dibakar, sementara Injil versi Paulus, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes disusun menjadi kanon resmi. Disinilah sejarah yang kita kenal mulai tertulis, bukan sebagai kebenaran ilahi, melainkan keputusan politik. Sejarawan Muslim seperti Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawa menyebutkan bahwa sejak saat itu, agama Isa telah berubah menjadi keyakinan baru yang menyimpang dari tauhid. Islam datang berabad-abad kemudian bukan untuk menentang Isa, melainkan untuk mengembalikan ajarannya yang murni. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasul-Nya, kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan ruh darinya. Dalam hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Isa adalah hamba Allah dan utusannya, maka ia akan masuk surga." Dengan ini, Islam meluruskan kesalahpahaman besar yang diwariskan dari masa Paulus. Bila kita menelusuri catatan sejarah gereja awal, kita menemukan jejak-jejak penghapusan sistematis terhadap ajaran para murid sejati. Di abad kedua dan ketiga Masehi, muncul kelompok-kelompok yang menolak Trinitas seperti Ebionit dan Nazorian.
Mereka tetap memegang hukum Taurat dan menolak kerasulan Paulus. Namun gereja resmi menyebut mereka heretik atau bid'ah. Nama-nama seperti mereka dihapus dari sejarah. Kitab-kitab mereka dimusnahkan. Tapi ingat, setiap kali kebenaran ditekan, selalu ada jejak kecil yang tersisa. Dan jejak itu justru muncul kembali ketika Islam datang membawa penjelasan yang menyingkap semua kebohongan lama itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 116 hingga 118 menggambarkan dialog antara Allah dan Isa di hari kiamat. Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku mengatakannya, tentu engkau mengetahuinya. Aku tidak mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Ayat ini menegaskan bahwa Isa tidak pernah mengajarkan Trinitas, tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, dan tidak pernah menghapus hukum Allah. Semua itu hasil tafsir dan rekayasa manusia, dimulai dari Paulus. Seiring berjalannya waktu, gereja yang dibangun atas dasar Paulus makin kuat. Mereka membentuk hierarki, mendirikan lembaga otoritas, dan menjadikan kekuasaan spiritual sebagai alat politik. Kitab suci ditulis ulang berkali-kali. Bahasa aslinya, Aram dan Ibrani, lenyap digantikan oleh bahasa Yunani dan Latin. Banyak kata diubah maknanya. Kata Mesias yang berarti yang diurapi menjadi simbol keilahian. Kata Ruh Kudus yang dulu berarti malaikat Jibril diubah menjadi entitas ketuhanan. Semua perubahan itu berlangsung perlahan tapi pasti. Ajaran Isa berubah dari tauhid menjadi trinitas. Dari ibadah kepada Allah menjadi penyembahan kepada anak Tuhan, dari hukum syariat menjadi simbol keselamatan semu melalui salib. Dalam pandangan Islam, semua ini bukan sekadar kesalahan sejarah, tapi rencana setan untuk menyesatkan manusia dari tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga jika mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikutinya." Para sahabat bertanya, "Apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Hadis ini menunjukkan bahwa penyimpangan agama terdahulu menjadi peringatan bagi umat Islam agar tidak mengulanginya. Paulus menjadi simbol bagaimana satu orang dapat mengubah arah ajaran seluruh umat. Menariknya, beberapa sejarawan barat modern mulai menemukan kembali bukti-bukti pertentangan antara murid Isa dan Paulus yang dulu disembunyikan. Penemuan naskah Laut Mati pada tahun 1947, misalnya, mengungkap kelompok Essene yang ajarannya sangat mirip dengan pengikut Isa sejati. Mereka hidup sederhana, beribadah, berpuasa, dan menolak kekerasan. Tapi di dalam catatan mereka, sosok Paulus disebut sebagai pendusta hukum. Bahkan dalam surat Petrus yang kini ada dalam Alkitab pun, terdapat kalimat peringatan tentang surat-surat Paulus yang mengandung hal-hal yang sukar dipahami, yang diselewengkan orang-orang yang tidak tahu. Ini artinya, bahkan dalam kitab mereka sendiri, ada pengakuan bahwa Paulus bukan sumber ajaran Isa yang sebenarnya. Jika semua bukti ini disatukan, maka gambaran besarnya menjadi jelas. Murid-murid sejati Isa berpegang pada tauhid dan hukum Allah, sementara Paulus datang membawa ajaran baru yang sesuai dengan budaya Romawi. Romawi mendukung Paulus karena ajarannya tidak mengancam kekuasaan mereka. Agama versi Paulus menjanjikan keselamatan tanpa perjuangan, tanpa hukum, cukup dengan iman. Sementara ajaran Isa yang asli mengajarkan tanggung jawab moral dan ketaatan pada syariat. Dalam konflik panjang itu, ajaran Paulus menang di dunia, tapi ajaran Isa tetap hidup dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, beliau bukan membawa agama baru, melainkan menghidupkan kembali ajaran para nabi sebelumnya, termasuk Isa. Oleh sebab itu, ketika orang-orang Nasrani Najran datang berdialog dengan Rasulullah di Madinah, beliau menjelaskan kepada mereka dengan lembut tapi tegas bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 menjadi kunci. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Inilah inti dari semua ajaran kenabian. Tauhid yang murni, tanpa sekutu. Kini, ketika dunia modern mencoba menulis ulang sejarah agama-agama, jejak konflik antara murid Isa dan Paulus perlahan kembali muncul. Banyak peneliti barat mulai mempertanyakan doktrin Trinitas, banyak pula yang menemukan kesamaan ajaran Isa dengan Islam.
Bahkan sebagian pendeta mengakui bahwa Yesus tidak pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Pernyataan seperti itu tidak pernah muncul dalam kitab manapun dengan bahasa aslinya. Semua adalah hasil penafsiran. Dan ketika penafsiran itu diperiksa dengan kacamata sejarah, semuanya bermuara pada satu nama, Paulus. Kisah ini adalah cermin besar tentang bagaimana satu perubahan doktrin bisa mengubah jalan sejarah dunia. Dari perpecahan murid Isa dan Paulus, lahirlah dua peradaban besar yang terus bersinggungan, peradaban Kristen Barat dan peradaban Islam. Dan di antara keduanya, tersimpan sejarah yang selama berabad-abad disembunyikan. Sejarah tentang tauhid yang digantikan oleh Trinitas, tentang nabi yang dijadikan Tuhan, dan tentang manusia yang berani menulis wahyu menurut seleranya sendiri. Namun, sekuat apapun manusia mencoba menutupi kebenaran, cahaya kebenaran itu tidak akan pernah padam. Sebab Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 33. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Isa telah menyiapkan jalan, Muhammad telah menyempurnakannya. Dan hari ini, tugas kita adalah membuka kembali sejarah yang terkubur, agar manusia mengetahui siapa sebenarnya yang telah menyelewengkan ajaran Tuhan. Paulus lahir di Tarsus, sebuah kota di Kilikia yang berada di bawah pengaruh kuat Yunani dan Romawi. Ia dididik dalam kebudayaan filsafat Helenistik dan sekaligus mempelajari hukum Yahudi di bawah bimbingan Gamaliel, seorang guru besar Bani Israel. Dari latar belakang itulah, kita mulai memahami bagaimana pikirannya terbentuk. Ia menguasai logika Yunani, retorika Romawi, dan dogma Yahudi. Kombinasi berbahaya ini menjadikannya jembatan antara dunia keimanan Bani Israel dan kekuasaan Romawi. Ketika ia mengaku mendapat wahyu di jalan Damaskus, banyak orang Yahudi tidak percaya. Tapi Romawi melihat peluang besar. Seorang Yahudi yang bisa diterima bangsa-bangsa non-Yahudi, membawa pesan religius yang tidak mengancam kekuasaan kaisar. Paulus memahami satu hal yang tidak dimiliki murid-murid Isa, kemampuan beradaptasi dengan budaya penyembah dewa. Di kota-kota besar seperti Korintus dan Efesus, masyarakat terbiasa menyembah dewa-dewi seperti Zeus, Apollo, atau Dionysus. Mereka tidak mengenal konsep tauhid, tetapi terbiasa dengan sosok dewa yang turun ke bumi. Maka Paulus memanfaatkan konsep itu. Ia menggambarkan Isa bukan sebagai nabi, tapi sebagai inkarnasi Tuhan. Dengan begitu, ajarannya mudah diterima oleh bangsa-bangsa pagan. Ia berkata dalam suratnya kepada jemaat Korintus, "Bagi orang Yunani aku menjadi seperti orang Yunani, agar aku dapat memenangkan mereka." Kalimat ini, jika dibaca dari kacamata Islam, menunjukkan bahwa Paulus menggunakan taktik kompromi teologis untuk memikat pengikut. Dalam banyak suratnya, Paulus menulis bahwa hukum Taurat sudah berakhir. Ia menghapus kewajiban sunat, menghapus larangan makan babi, dan meniadakan hukum-hukum yang menjadi dasar kehidupan Yahudi. Ia menggantinya dengan ajaran baru. Keselamatan tidak melalui amal, tetapi melalui iman kepada kematian Isa di kayu salib. Bagi murid-murid sejati, ini adalah penyimpangan besar. Isa tidak pernah berkata bahwa dirinya akan mati untuk menebus dosa manusia. Ia justru menyeru agar manusia bertobat dan beramal saleh. Tapi Paulus mengubahnya menjadi teologi penebusan dosa. Ide ini sangat cocok dengan pola pikir Romawi dan Yunani yang terbiasa dengan mitos dewa mati dan bangkit. Dalam kebudayaan Yunani, kisah dewa yang mati demi manusia bukan hal baru. Dionysus dan Mitra sudah dikenal ratusan tahun sebelumnya. Paulus meminjam simbol itu dan memberinya nama baru, Kristus. Jejak filsafat Yunani dalam ajaran Paulus bisa dilihat dari caranya berbicara tentang roh dan tubuh. Ia menulis dalam surat kepada Roma bahwa tubuh adalah dosa, tetapi roh adalah kehidupan. Pemisahan tajam antara roh dan tubuh ini bukan ajaran Nabi, melainkan pandangan dualisme yang berasal dari filsafat Platonisme. Dalam pandangan tauhid, tubuh dan ruh adalah ciptaan Allah, dan keduanya harus disucikan melalui ketaatan. Tapi Paulus menjadikan tubuh seolah sumber kejahatan, dan keselamatan hanya dicapai dengan iman batin, bukan amal lahir. Dari sini muncul teologi iman tanpa amal yang menafikan syariat. Inilah titik perpecahan mendasar antara ajaran Paulus dan seluruh nabi sebelumnya. Setelah Isa diangkat, murid-murid sejati tetap menjaga hukum Allah. Mereka beribadah di Baitul Maqdis, berpuasa, berzakat, dan menjaga kesucian makanan. Petrus yang dianggap pemimpin murid menolak makan makanan haram, tapi Paulus datang dengan tafsir berbeda. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ia menulis bahwa tidak ada makanan yang najis bagi mereka yang percaya.
Ajaran ini memecah komunitas pengikut Isa menjadi dua. Kaum Nasrani tetap berpegang pada syariat, sedangkan pengikut Paulus menolak semua aturan itu. Perpecahan ini semakin melebar ketika Paulus menuduh murid-murid sejati terlalu terikat pada hukum lama. Ia bahkan menulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pernyataan itu jelas menolak wahyu sebelumnya, padahal Isa sendiri berkata, Aku datang bukan untuk meniadakan hukum, melainkan untuk menyempurnakannya. Kontradiksi ini menjadi bukti nyata bahwa Paulus menciptakan teologi baru di luar pesan kenabian. Sejarah mencatat bahwa pertentangan antara Paulus dan Yakobus, saudara Isa, berlangsung sengit. Dalam Kisah Para Rasul disebutkan bahwa Yakobus memanggil Paulus ke Yerusalem karena ajarannya dianggap menyesatkan. Paulus membela diri dengan alasan bahwa Roh Kudus menuntunnya, tapi murid-murid sejati tetap tidak mempercayainya. Setelah pertemuan itu, Paulus pergi dan tak pernah kembali ke Yerusalem. Ia membangun jaringan gereja sendiri di luar Palestina. Disinilah kekuatan politik mulai berpihak padanya. Ketika Romawi menghancurkan Baitul Maqdis, seluruh pengikut Yakobus tercerai-berai. Komunitas Paulus yang tersebar di kota-kota besar justru selamat dan terus menulis. Catatan mereka menjadi pondasi Injil versi gereja. Bukti lain bahwa ajaran Paulus adalah hasil adaptasi dengan kekuasaan dapat dilihat dari cara ia menulis tentang pemerintah Romawi. Dalam surat kepada jemaat di Roma ia berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah, karena pemerintah ditetapkan oleh Tuhan. Kalimat ini menjadi dasar politik gereja selama berabad-abad. Kekuasaan dianggap suci. Tidak ada nabi yang mengajarkan hal itu. Musa menentang Fir'aun, Isa menegur penguasa Yahudi, dan Muhammad SAW menolak tunduk pada berhala Quraisy. Tapi Paulus justru melegitimasi kekuasaan kafir. Ajarannya menenangkan Romawi, sebab ia mengubah agama menjadi alat ketaatan sipil. Dari sinilah lahir teologi yang jinak terhadap penguasa, dan gereja menjadi sahabat imperium. Para ulama Islam melihat dengan jelas jejak politik di balik perubahan ini. Ibnu Taimiyah dalam Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Dinal Masih menjelaskan bahwa agama Isa telah diubah menjadi sistem yang disesuaikan dengan kepentingan negara. Paulus adalah pengubah pertama dan Konsili Nicea adalah penyempurna kedua. Ketika Kaisar Konstantinus masuk Kristen, ia tidak masuk karena iman, tetapi karena politik. Ia membutuhkan alat pemersatu rakyatnya yang sudah lelah dengan perang agama. Trinitas memberikan simbol harmoni. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Doktrin ini tidak lahir dari wahyu, tetapi hasil kompromi antara filsafat Yunani dan politik Romawi. Setelah Konsili Nicea, siapapun yang masih memegang tauhid dianggap musuh negara. Di antara yang paling keras menentang keputusan itu adalah kaum Arian, pengikut Arius dari Alexandria. Arius menegaskan bahwa Isa adalah makhluk, bukan Tuhan. Ia berkata, ada masa di mana anak belum ada. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa Isa hanyalah hamba Allah, tapi gereja Romawi menganggapnya bid'ah. Arius diusir, pengikutnya dibunuh, dan kitab mereka dimusnahkan. Namun sebagian lari ke timur, ke wilayah yang kelak dikuasai oleh kaum Arab. Banyak peneliti meyakini, sisa-sisa pengikut tauhid ini kemudian menjadi jembatan antara ajaran Isa dan kedatangan Islam. Naskah-naskah yang ditemukan di gurun Mesir dan Laut Mati memberi petunjuk bahwa komunitas tauhid tetap ada hingga abad keempat. Mereka menulis dengan bahasa Aram, menyebut Tuhan sebagai Eloah atau Allah, dan berdoa dengan sujud. Mereka menolak patung, menolak Trinitas, dan menanti datangnya Nabi terakhir. Dalam beberapa naskah disebutkan sosok Parakletos yang akan datang setelah Isa, kata yang berarti yang dipuji. Dalam bahasa Arab, nama itu berubah menjadi Ahmad. Quran Surat As-Saf ayat 6 mencatat ucapan Isa, aku memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Bukti ini menunjukkan kesinambungan langsung antara pengikut Isa yang sejati dan risalah. Islam ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, dunia sudah penuh dengan kebingungan teologis warisan Paulus. Barat memuja salib, timur kehilangan hukum, dan bangsa Arab tenggelam dalam penyembahan berhala. Islam datang bukan hanya untuk menghapus berhala, tapi juga mengembalikan ajaran Isa dan Musa ke bentuk aslinya. Tidak ada penebusan dosa, tidak ada anak Tuhan, tidak ada perantara antara manusia dan Allah. Setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Inilah pesan tauhid yang sama sejak Adam hingga Isa. Jika menelusuri lebih jauh, kita menemukan bahwa istilah Kristen pun berasal dari pengikut Paulus di Antioquia. Sebelum itu, para murid menyebut diri mereka Nasrani.
Mereka masih menjalankan ibadah sebagaimana Isa ajarkan. Tapi setelah pengaruh Paulus menyebar, istilah Kristen digunakan untuk membedakan mereka yang menerima ajaran salib dan Trinitas. Sejak saat itu, dua jalur keimanan berjalan berlawanan. Satu menuju tauhid, satu menuju penyembahan terhadap Isa. Jalur tauhid perlahan menghilang dari catatan resmi, tapi tidak pernah benar-benar lenyap. Ia bertahan dalam hati segelintir orang yang menolak menuhankan Nabi. Dalam literatur Islam, beberapa sahabat Nabi pernah berdialog dengan rahib-rahib Nasrani yang masih menyimpan ajaran asli Isa. Mereka mengenal nama Nabi Muhammad dari kitab mereka. Salman Al-Farisi adalah salah satunya. Ia berpindah dari satu pendeta ke pendeta lain, mencari kebenaran sejati. Setiap gurunya berkata bahwa agama mereka sudah menyimpang dan menunggu Nabi terakhir dari tanah Arab. Ketika akhirnya Salman bertemu Rasulullah, ia tahu bahwa nubuat itu benar. Dari kisah Salman inilah kita mengetahui bahwa masih ada garis tipis yang menyambung antara murid Isa sejati dan Islam. Perubahan besar yang dilakukan Paulus juga menimbulkan dampak sosial. Ia mengganti arah ibadah dari Baitul Maqdis ke Roma. Ia menghapus kiblat rohani pengikut Isa dari timur ke barat. Dengan demikian, pusat spiritualitas berpindah ke jantung kekuasaan. Langkah ini serupa dengan yang dilakukan Romawi terhadap banyak agama lokal. Mengasimilasi, bukan menghancurkan. Paulus memberikan agama wajah baru yang dapat diterima dunia kafir, namun kehilangan jiwanya. Ia menulis, "Aku telah menjadi segalanya bagi semua orang." Kalimat itu terdengar bijak, tetapi di baliknya tersembunyi kompromi yang membunuh kebenaran. Setelah berabad-abad, hasil perubahan itu terlihat jelas. Dunia mengenal Isa bukan sebagai nabi yang menyeru kepada Allah, tetapi sebagai Tuhan yang disalib. Orang-orang menyembah salib, bukan Tuhan yang menciptakan Isa. Mereka berdoa melalui perantara, bukan langsung kepada Allah. Padahal seluruh nabi, dari Nuh hingga Muhammad, mengajarkan doa langsung kepada Sang Pencipta tanpa perantara. Inilah tragedi teologis terbesar dalam sejarah manusia. Dan akar dari semua itu adalah keputusan Paulus untuk menyesuaikan wahyu dengan kehendak manusia. Para ulama menegaskan bahwa Islam datang untuk mengakhiri penyelewengan ini. Quran Surat Al-Maidah ayat 72 menjelaskan, "Sungguh kafirlah orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam." Ayat berikutnya menegaskan, padahal Al-Masih berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Ini adalah bantahan langsung terhadap ajaran Paulus. Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Bahkan ia sendiri berdoa kepada Allah. Dalam Islam, Isa adalah nabi yang akan kembali di akhir zaman untuk menghancurkan salib dan menegakkan keadilan. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, Isa putra Maryam akan turun di akhir zaman, mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Simbol-simbol yang dibawa Paulus akan dihancurkan oleh Isa sendiri. Dari semua ini, satu kesimpulan besar bisa ditarik. Ajaran Isa dan ajaran Paulus tidak sama. Isa mengajarkan tauhid dan amal. Paulus mengajarkan trinitas dan iman tanpa hukum. Isa mengajarkan ketaatan kepada Allah. Paulus mengajarkan keselamatan melalui darah. Isa menyeru kepada sujud, Paulus menyeru kepada salib. Dua jalan ini bertolak belakang sejak awal. Dan sejarah resmi hanya mempertahankan satu versi. Tapi melalui Al-Quran dan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah, Allah memulihkan sejarah yang hilang itu. Setelah kematian Isa Al-Masih yang diyakini umat Islam bukanlah kematian sebenarnya, melainkan pengangkatan oleh Allah ke langit, kekosongan kepemimpinan rohani melanda pengikut-pengikut setianya. Murid-murid Nabi Isa yang dikenal sebagai Hawariyun berpencar membawa pesan tauhid ke berbagai penjuru wilayah Romawi dan Timur Tengah. Mereka tetap memegang ajaran inti yang diajarkan oleh sang guru, bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah, dan Isa hanyalah utusannya. Namun di tengah pergolakan itu, muncullah sosok bernama Saul dari Tarsus, yang kemudian dikenal sebagai Paulus. Ia bukan bagian dari murid Isa, tidak pernah bertemu langsung dengannya, dan bahkan dikenal sebagai pemburu umat pengikut Isa pada masa awal. Catatan sejarah Romawi maupun Injil menulis bagaimana Saul menjadi pengawas eksekusi Stefanus, salah satu pengikut Isa yang dibunuh dengan cara dirajam. Tapi sesuatu yang ganjil terjadi. Dari seorang penganiaya, ia tiba-tiba mengaku menerima wahyu di jalan menuju Damaskus. Sebuah pengakuan yang kelak mengubah arah sejarah agama Isa. Sepenuhnya, Paulus mengklaim bahwa Isa menampakkan diri kepadanya dalam cahaya dari langit dan
memerintahkannya untuk menyebarkan ajaran kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dari sinilah titik mula perpecahan terjadi antara pengikut Isa yang asli dan kelompok baru yang dipimpin oleh Paulus. Menurut catatan para sejarawan Islam seperti Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah dan Tafsir, ulama seperti Al-Qurtubi, munculnya kelompok yang menuhankan Isa adalah hasil campur tangan orang-orang yang menyimpang setelah masa Nabi Isa diangkat. Mereka menyebutkan bahwa sebagian kecil umat Isa tetap berada di atas kebenaran tauhid, sementara sebagian besar tersesat mengikuti ajaran baru yang memadukan kepercayaan Romawi dengan keyakinan para pengikut Isa. Inilah fase di mana doktrin yang kelak dikenal sebagai Trinitas mulai tumbuh. Bukan dari wahyu, tapi dari hasil tafsir dan pengaruh filsafat Yunani Romawi. Paulus memainkan peran penting di dalamnya. Ia mengajarkan bahwa keselamatan tidak lagi didasarkan pada hukum Taurat, melainkan pada iman kepada Kristus yang mati menebus dosa manusia. Sebuah ajaran yang secara fundamental bertentangan dengan risalah para nabi terdahulu, yang semuanya menyeru kepada amal, ibadah, dan ketaatan kepada hukum Tuhan. Para murid asli Nabi Isa seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes menolak keras ajaran Paulus. Dalam catatan kuno yang tersisa dari tulisan Clementine Homilies, yang diyakini berasal dari murid-murid awal, disebutkan bahwa ada seorang musuh yang menyesatkan manusia dengan nama Kristus, namun dia bukan murid sejati. Banyak ulama Islam menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah Paulus. Dalam sejarah yang dicatat para ulama, pertentangan antara Paulus dan murid-murid asli bukan sekadar perbedaan teologis, tapi pertarungan antara kebenaran tauhid dan bid'ah yang berakar pada pengaruh paganisme. Paulus mengajarkan bahwa Isa adalah anak Tuhan, sementara murid Isa menegaskan bahwa Isa hanyalah utusan Allah. Paulus menghapus syariat sunat dan hukum makanan yang suci dan haram, sementara murid Isa tetap memeliharanya. Paulus bahkan mengizinkan umatnya menyembah Isa, berdoa melalui namanya, dan menganggap pengorbanannya di kayu salib sebagai penebus dosa seluruh umat manusia. Perdebatan itu kian tajam hingga akhirnya Paulus memisahkan diri dan mulai mendirikan jemaat-jemaatnya sendiri di luar Yerusalem. Ia bergerak ke Antiokhia, Efesus, Korintus, dan Roma, pusat-pusat kekuasaan dunia kafir kala itu. Di sana ia diterima hangat oleh orang-orang non-Yahudi karena ajarannya lebih ringan dan selaras dengan tradisi politeistik mereka. Tidak perlu lagi sunat, tidak ada lagi hukum ketat tentang makanan, dan cukup beriman kepada Kristus yang disalib. Sementara itu, murid-murid Isa yang setia kepada ajaran tauhid terpaksa bersembunyi. Mereka dikejar oleh otoritas Romawi dan bahkan difitnah sebagai pengkhianat. Ketika Yerusalem dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh pasukan Titus, banyak dari mereka terbunuh atau melarikan diri ke timur, ke kawasan Syam, Hijaz, dan Persia. Sebagian ulama Islam berpendapat bahwa kelompok inilah yang disebut dalam Al-Quran sebagai Al-Hawariyun, pengikut Isa yang beriman dengan benar kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Quran surat Asy-Syaf ayat 14, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku kepada Allah?" Pengikut-pengikut yang setia berkata, "Kami adalah penolong-penolong Allah." Maka berimanlah segolongan dari Bani Israel dan kafirlah segolongan yang lain. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Ayat ini menjadi petunjuk penting bahwa masih ada golongan pengikut Isa yang benar, meski jumlah mereka sedikit dan suaranya dibungkam sejarah. Bukti-bukti arkeologis dari abad pertama hingga ketiga Masehi menunjukkan adanya perbedaan besar antara jemaat Paulus dan jemaat Tauhid. Dalam naskah-naskah kuno yang ditemukan di Qumran dan Nag Hammadi, ada teks-teks yang berbicara tentang sosok Yesus yang bukan Tuhan, melainkan nabi dan pembawa hukum. Beberapa teks seperti Injil Barnabas juga menggambarkan bahwa Isa menubuatkan kedatangan seorang rasul setelahnya, yang dalam pandangan Islam merujuk pada Nabi Muhammad. Paulus sendiri menulis surat-suratnya kepada berbagai jemaat, yang kemudian menjadi bagian utama dari perjanjian baru. Namun yang jarang diketahui adalah bahwa banyak tulisan murid-murid Isa yang lain dihapus dari kanon gereja resmi. Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi di bawah Kaisar Konstantin menandai titik akhir perjuangan murid Isa yang sejati. Dalam konsili itu, ajaran Paulus diresmikan sebagai doktrin gereja. Isa resmi dinyatakan sebagai Tuhan. Trinitas diterima sebagai kepercayaan utama, dan semua teks yang menentangnya dimusnahkan.
Konstantin melihat potensi politik besar di balik penyatuan iman Kristen versi Paulus untuk memperkuat kekaisarannya. Maka ia menjadikan salib, simbol kematian Isa, sebagai lambang resmi kekuasaan Romawi Kristen. Dari sinilah sejarah berbalik arah. Kebenaran tauhid yang diajarkan oleh Isa dan para muridnya terkubur di bawah kekuasaan dogma gereja. Nama-nama seperti Yakobus dan Barnabas dihapus, sementara Paulus diagungkan sebagai rasul terbesar. Seluruh dunia Kristen dibentuk berdasarkan interpretasi Paulus tentang wahyu, bukan wahyu yang sebenarnya disampaikan Isa dari Allah. Ketika Islam datang beberapa abad kemudian, Al-Quran mengoreksi kekeliruan itu. Allah menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 151 hingga 152 bahwa mereka yang berkata, "Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam," adalah kafir. Ayat itu seakan menjadi konfirmasi atas sejarah panjang penyimpangan yang dimulai oleh Paulus dan diteruskan oleh gereja. Namun di luar pengakuan iman, ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah operasi teologis besar yang melibatkan kekuasaan Romawi, filsafat Yunani, dan manipulasi teks suci. Paulus dikenal meminjam banyak konsep dari ajaran Mitraisme, sebuah agama kuno di Persia dan Romawi yang juga menyembah dewa cahaya yang lahir pada tanggal 25 Desember, mati dan bangkit kembali untuk menebus dosa manusia. Kesamaan yang mencolok antara konsep Mitra dan Kristus menunjukkan adanya asimilasi ajaran. Para peneliti Muslim klasik seperti Rahmatullah Al-Hindi dalam Izhar al-Haq menyingkap persamaan itu dan menunjukkan bagaimana agama Isa yang murni diganti dengan ritual-ritual pagan yang diberi nama baru, jejak-jejak. Para pengikut Isa yang setia terus lenyap dari catatan sejarah Barat, namun tidak dari tradisi Islam. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Isa akan kembali di akhir zaman untuk mematahkan salib dan membunuh Dajjal, simbol kekuasaan palsu yang lahir dari penyimpangan agama. Ini bukan sekadar nubuat, tapi juga penegasan bahwa jalan kebenaran Isa bukanlah jalan Paulus. Ketika kita menelusuri catatan kuno dan manuskrip yang tersebar di perpustakaan Timur Tengah, mulai terlihat bahwa para ulama Islam sejak dulu sudah memahami pertentangan ini. Mereka melihat Paulus bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan pelopor tahrif, pengubahan wahyu yang dilakukan secara sistematis. Dari tangan Paulus lahir tafsir baru tentang ketuhanan, yang menafikan hukum, menghapus syariat, dan menjadikan manusia pusat keselamatan. Setelah kekuasaan gereja berhasil menancapkan cengkeramannya melalui doktrin Paulus, dunia memasuki babak baru, masa di mana kebenaran tidak lagi diukur dari wahyu, tapi dari keputusan konsili. Roma bukan sekadar ibu kota politik, tapi pusat teologi yang menentukan apa yang boleh dipercaya dan apa yang harus dimusnahkan. Ajaran murid Isa yang asli semakin terkubur. Mereka yang menolak ketuhanan Isa diburu dan dicap bidah. Gereja membakar naskah-naskah mereka, menutup akses terhadap dokumen yang menolak doktrin Trinitas, dan menulis ulang sejarah agar seolah-olah semua murid sepakat dengan Paulus. Namun, di wilayah timur, di luar jangkauan Roma, sisa-sisa ajaran tauhid masih berdenyut. Di Syam, Mesir, dan daerah Hijaz, ada kelompok-kelompok kecil yang menolak penyembahan kepada Isa. Mereka tetap berpegang pada pengajaran asli, bahwa Isa adalah Rasul Allah, bukan Tuhan. Sejarah mencatat keberadaan kaum Ebionit, Nasrani awal, dan pengikut Injil Barnabas, kelompok-kelompok yang sangat mungkin mewarisi ajaran para Hawariyun yang setia. Kaum Ebionit menolak Paulus secara terbuka. Mereka menuduhnya sebagai penipu yang tidak pernah mengenal Isa. Dalam naskah kuno Recognitions of Clement, Paulus digambarkan sebagai musuh utama Yakobus, pemimpin jemaat Yerusalem. Yakobus menegaskan hukum Taurat dan keesaan Allah, sementara Paulus menolak keduanya. Kaum Ebionit menulis bahwa Paulus hanyalah seorang Yunani yang berpura-pura menjadi Yahudi untuk mendapat pengaruh. Mereka menyebutnya musuh dalam selimut yang menyusup ke dalam komunitas Isa untuk menghancurkan ajaran dari dalam. Fakta ini nyaris lenyap dari buku-buku sejarah gereja karena setelah abad keempat, semua yang berlawanan dengan Paulus dihapus dari arsip resmi. Tetapi sebagian catatan bertahan di timur, di perpustakaan-perpustakaan kuno milik kaum Nestorian dan Koptik, lalu diteruskan oleh para ilmuwan Muslim di abad pertengahan. Ketika Islam datang, para ulama seperti Ibnu Hazm dari Andalusia dan Rahmatullah Al-Hindi membedah kembali teks-teks Injil. Mereka menemukan pola yang sama. Setiap ajaran yang menyeru kepada tauhid, kepada hukum, kepada amal saleh, semuanya berasal dari Isa dan murid-muridnya. Sedangkan yang menghapus hukum, mengangkat Isa menjadi Tuhan, dan menjadikan salib sebagai pusat ibadah, semuanya berasal dari
Paulus Ibnu Hazm dalam Al-Fasl fil Milal wal Ahwa wan Nihal menulis dengan tegas bahwa Paulus adalah orang pertama yang mengubah agama Isa. Ia menuduh Paulus sebagai pengkhianat yang menyesatkan manusia. Menurutnya, ajaran tentang ketuhanan Isa adalah bentuk syirik yang diambil dari ajaran kafir Yunani. Ibnu Hazm mengutip bukti-bukti dari sejarah Romawi bahwa konsep anak Tuhan sudah lama dikenal di dunia kafir. Kaisar, dewa, bahkan pahlawan perang sering disebut sebagai putra Tuhan. Paulus hanya menyesuaikan konsep itu dengan sosok Isa agar mudah diterima bangsa Romawi. Pandangan serupa muncul dalam karya Al-Qurtubi dan Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan ayat-ayat tentang Isa. Mereka menegaskan bahwa umat Kristen tersesat karena mengikuti orang yang tidak pernah diutus Allah, yaitu Paulus. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 menggambarkan kesesatan itu dengan jelas. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Ayat ini bukan hanya kritik teologis, tetapi juga peringatan terhadap upaya sistematis yang dilakukan Paulus untuk menuhankan Isa jejak. Penyimpangan Paulus bisa dilihat dari bagaimana ia menulis surat-surat yang membentuk dasar perjanjian baru. Dalam surat kepada jemaat di Galatia, Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Pernyataan ini menjadi dasar penghapusan syariat. Namun dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17, Isa sendiri berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dua ajaran yang bertolak belakang ini menunjukkan adanya dua ideologi. Satu berasal dari Isa yang membawa syariat, satu lagi dari Paulus yang meniadakannya. Ketika kekuasaan gereja menguat, doktrin Paulus dijadikan hukum. Para pengikut Isa yang berpegang pada hukum dianggap murtad. Dalam abad-abad awal, gereja melakukan penganiayaan terhadap kelompok-kelompok yang tetap menyembah Allah saja. Kaum Arius di Mesir misalnya, yang menolak Trinitas dan meyakini Isa sebagai nabi, dihukum berat setelah konsili Nicea. Arius diasingkan, murid-muridnya diburu, dan bukunya dibakar. Namun ajarannya diam-diam menyebar hingga ke wilayah timur, di mana kelak Islam lahir. Sebagian ulama Islam melihat bahwa dakwah Nabi Muhammad datang bukan hanya sebagai penutup kenabian, tapi juga sebagai pemulihan ajaran Isa yang hilang. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6, Isa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul setelahku yang bernama Ahmad. Ayat ini menunjukkan bahwa Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, melainkan justru mempersiapkan kedatangan Nabi terakhir. Injil Barnabas, yang disembunyikan selama berabad-abad oleh gereja, menyebut hal serupa. Dalam naskah itu, Isa berulang kali menyebutkan nama Muhammad sebagai utusan yang akan datang setelahnya. Ia juga menolak keras disebut sebagai anak Tuhan. Walau gereja menolak keabsahan Injil Barnabas, banyak peneliti Muslim melihat isinya sejalan dengan Al-Quran. Manuskrip Barnabas yang ditemukan di perpustakaan Istanbul pada abad ke-16 memperlihatkan bahwa ajaran Tauhid memang masih bertahan hingga masa itu. Jika kita menelusuri sejarah Timur Tengah setelah Paulus, terlihat pola yang mencengangkan. Di setiap wilayah yang disentuh dakwah Islam, selalu ditemukan sisa-sisa kelompok Kristen yang menolak Trinitas. Di Najran, Habasyah, hingga Syam, ada kaum yang masih menyembah Allah semata tanpa menuhankan Isa. Kaum ini menyambut datangnya Islam dengan damai karena merasa ajaran Nabi Muhammad sesuai dengan keyakinan mereka. Ini menunjukkan bahwa Tauhid Isa tidak pernah benar-benar hilang, hanya disembunyikan di bawah kekuasaan Romawi. Ulama besar seperti Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam Al-Jawab Al-Sahih liman Baddala Din Al-Masih bahwa agama Nasrani yang benar adalah Islam, karena Isa dan para Hawariyun adalah Muslim, yakni orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ia menulis panjang tentang bagaimana Paulus memisahkan umat Isa dari Tauhid, dan bagaimana gereja meneruskan penyimpangan itu. Menurut Ibnu Taimiyah, inilah sebabnya Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk mengembalikan manusia kepada satu agama, Islam, agama semua nabi. Pengaruh Paulus tidak berhenti di masa lampau. Banyak konsep teologi dan hukum barat modern lahir dari warisan pemikirannya. Ide tentang iman tanpa amal, konsep pengampunan dosa kolektif, bahkan pandangan sekular tentang hukum yang memisahkan agama dari moralitas. Semuanya memiliki akar pada filsafat Paulus.
Ia memperkenalkan gagasan bahwa manusia tidak perlu tunduk kepada hukum Tuhan, cukup beriman secara rohani. Pemikiran ini mempengaruhi Eropa hingga era modern, melahirkan sekularisme yang mengikis makna agama. Bagi para ulama Islam, sejarah ini adalah bukti nyata betapa berbahayanya penyimpangan dari wahyu. Sebab sekali manusia menempatkan rasio dan keinginan di atas firman Tuhan, maka kebenaran bisa berubah menjadi alat kekuasaan. Paulus mungkin bukan satu-satunya tokoh yang menyeleweng, tapi ia menjadi simbol bagaimana satu orang mampu mengubah arah peradaban dunia dengan mengatasnamakan wahyu. Manuskrip-manuskrip kuno yang ditemukan di Timur Tengah pada abad ke-20, seperti Gulungan Laut Mati di Qumran dan teks Nag Hammadi, memperkuat pandangan bahwa pada masa awal, komunitas Isa tidak mengenal konsep Trinitas. Mereka menulis doa kepada Tuhan yang Esa, bukan kepada Isa. Namun gereja berusaha menafsirkan ulang semua temuan ini agar tetap sesuai dengan doktrin resmi. Disinilah terlihat bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tapi arena perebutan makna. Ketika Islam mulai berkembang, banyak ahli dari kalangan Kristen Timur masuk Islam setelah mempelajari Al-Quran dan membandingkannya dengan Injil. Mereka menyadari bahwa Al-Quran bukan menentang Isa, tetapi justru memuliakannya sebagai Rasul Allah yang membawa cahaya tauhid. Sebagian dari mereka menulis catatan yang menakjubkan tentang kesamaan antara pesan Isa yang asli dengan ajaran Nabi Muhammad. Jejak-jejak itu masih bisa ditemukan di arsip lama, Konstantinopel dan perpustakaan Alexandria. Beberapa di antaranya menunjukkan bahwa gereja Timur sempat menolak Trinitas selama berabad-abad sebelum akhirnya dipaksa tunduk oleh kekuasaan Bizantium. Artinya perlawanan terhadap Paulus tidak pernah benar-benar berhenti. Hanya saja, kisah mereka tidak dimasukkan ke dalam sejarah resmi yang diajarkan kepada dunia barat. Dalam tradisi Islam, Isa bukanlah sosok yang gagal disalib, tetapi pahlawan tauhid yang akan kembali menegakkan kebenaran. Rasulullah bersabda bahwa Isa akan turun di akhir zaman, menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan memerintah dengan keadilan. Simbol mematahkan salib bukan sekadar tindakan fisik, tetapi pembongkaran terhadap ajaran palsu yang dibangun oleh Paulus dan diteruskan oleh gereja. Ketika Isa turun, semua kebohongan itu akan terbongkar, dan dunia akan kembali mengenal ajaran tauhid yang murni. Dan disitulah sejarah menemukan titik akhirnya. Bukan pada kekuasaan gereja, bukan pada doktrin manusia, tapi pada kebenaran yang dijaga Allah melalui para nabinya. Isa, Musa, dan Muhammad berdiri dalam satu garis kebenaran yang sama, sementara Paulus, dengan segala pengaruh dan tipu dayanya, menjadi bukti betapa jauhnya manusia bisa tersesat ketika menukar wahyu dengan filsafat. Selama berabad-abad, dunia hanya mengenal satu versi kekristenan, versi yang diwarisi dari Paulus. Namun di balik itu, tersembunyi kisah kelam yang jarang diungkap. Pertentangan keras antara murid-murid sejati Nabi Isa alaihissalam dengan Paulus, sang penyeleweng wahyu. Sejarah ini tidak sekadar sengketa teologis, melainkan pertempuran panjang antara tauhid dan syirik, antara ajaran langit dan manipulasi manusia. Awalnya, setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit, para pengikut sejatinya, para Hawariyun, tetap berpegang teguh pada risalah tauhid. Mereka mengajarkan bahwa Isa hanyalah seorang nabi dan hamba Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan bukan bagian dari Trinitas yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Dalam naskah-naskah awal yang kini nyaris punah, ajaran mereka berpusat pada kalimat yang sederhana namun agung, tiada Tuhan selain Allah, dan Isa adalah utusannya. Namun, di tengah perjuangan itu muncul sosok misterius, Saulus dari Tarsus, yang kemudian dikenal sebagai Paulus. Ia awalnya adalah seorang Yahudi fanatik, penganiaya umat pengikut Isa, bahkan terlibat dalam penangkapan dan pembunuhan mereka. Tetapi entah bagaimana, tiba-tiba ia mengaku mendapatkan wahyu dari langit, bahwa Isa menampakkan diri kepadanya dan memerintahkannya menyebarkan ajaran. Baru inilah titik balik sejarah yang mengubah wajah agama dunia selamanya. Paulus mulai berkhotbah bahwa Isa bukan sekadar utusan, melainkan penebus dosa manusia yang mati disalib untuk keselamatan dunia. Doktrin ini bertentangan langsung dengan apa yang diajarkan oleh para murid Isa sendiri, yang menegaskan bahwa Isa tidak pernah disalib, melainkan diselamatkan Allah dan diangkat ke langit. Dalam catatan tafsir Islam, hal ini ditegaskan dengan ayat. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 197. Para murid sejati pun menolak keras ajaran Paulus. Dalam tradisi Islam, mereka disebut sebagai kelompok yang Nasara yang lurus,
yaitu pengikut ajaran Isa yang benar. Namun sejarah Barat kemudian menulis mereka sebagai heretik atau aliran sesat. Mereka dicap pemberontak karena menolak deifikasi Isa. Konflik itu semakin memanas. Paulus membangun jaringan luas di wilayah Romawi. Ia menulis surat-surat, epistle, kepada jemaat di berbagai kota, Roma, Korintus, Galatia, Efesus. Surat-surat inilah yang kelak menjadi pondasi perjanjian baru versi gereja. Di saat yang sama, para murid sejati seperti Barnabas, Yakobus, dan Simon Petrus berusaha meluruskan kembali ajaran asli. Tapi kekuasaan Romawi dan kecerdikan Paulus membuat mereka terpinggirkan. Barnabas, sahabat dekat Isa dan murid yang setia, menulis Injilnya sendiri. Di dalamnya, Isa dengan jelas disebut sebagai nabi, bukan Tuhan. Dalam Injil Barnabas, juga disebutkan bahwa yang disalib bukan Isa, melainkan Yudas yang dibuat serupa dengannya. Namun gereja menolak keras kitab ini dan memasukkannya ke daftar terlarang. Sejak abad keempat, semua Injil yang tidak sejalan dengan teologi Paulus diperintahkan untuk dimusnahkan. Injil Barnabas lenyap dalam kabut sejarah, hingga ditemukan kembali secara rahasia di abad 16. Itu pun dengan kontroversi besar. Pertentangan ini bukan hanya tentang teks, tetapi juga tentang siapa yang memegang kebenaran sejarah Isa, Yakobus, saudara Isa dan pemimpin pertama jemaat di Yerusalem, berpegang teguh pada hukum Taurat dan tauhid murni. Ia menolak keras gagasan keselamatan melalui penyaliban. Namun setelah kematiannya, pengaruh Paulus semakin dominan. Ajaran baru yang menghapus hukum, mengganti syariat, dan mengangkat Isa menjadi Tuhan, mulai menyebar ke seluruh kekaisaran Romawi. Paulus menyusup dengan cerdik ke dalam sistem politik Romawi. Ia memahami bahwa ajaran yang menenangkan dan universal akan diterima oleh kekuasaan. Ia merombak konsep ibadah menjadi simbolis, meniadakan sunat, menghapus hukum makanan, dan menjadikan iman kepada salib sebagai satu-satunya syarat keselamatan. Gereja kemudian menjadikan ajarannya sebagai dasar iman resmi, sementara pengikut ajaran Isa yang asli diburu, disiksa, dan dipaksa memeluk kepercayaan baru. Itulah mengapa sejarah mereka hilang. Gereja menulis ulang catatan sejarah, membakar teks-teks non-kanonik, dan menyeleksi hanya 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang sudah disesuaikan dengan teologi Paulus. Sementara Injil-Injil lain seperti Barnabas, Thomas, Yakobus, bahkan Maria Magdalena, dinyatakan palsu dan dikubur dari ingatan umat. Namun dalam literatur Islam, kisah ini tetap hidup. Al-Quran menyinggung kelompok pengikut Isa yang tetap teguh di atas kebenaran, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa kasih sayang. Quran Surat Al-Hadid ayat 27. Mereka adalah sisa pengikut yang setia, kaum Hawariyun yang tidak tunduk pada Paulus. Meskipun kecil jumlahnya, mereka memegang kunci ajaran tauhid yang kelak menjadi dasar kebangkitan kembali iman murni melalui risalah Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Karena hanya dengan risalah Islamlah, kebohongan yang disebarkan oleh Paulus terkuak secara terang benderang. Paulus telah berhasil menanam racun dalam ajaran langit, menjadikan Nabi sebagai Tuhan, mengganti hukum Allah dengan hukum manusia, dan menghapus konsep syariat. Namun Al-Quran datang membongkar semuanya. Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan bukan penebus dosa. Ia hanyalah seorang hamba Allah yang mulia. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah dia. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Itulah sebabnya, dalam perspektif Islam, konflik antara murid Isa dan Paulus bukan sekadar sejarah kuno, tetapi cerminan pertarungan ideologi yang masih berlangsung hingga kini. Ajaran yang berpihak pada tauhid akan selalu berhadapan dengan ajaran yang memanusiakan Tuhan dan menuhankan manusia. Dan sejarah itu, yang selama ini ditutupi oleh institusi gereja, kini mulai terbuka kembali lewat penemuan-penemuan manuskrip kuno, seperti Codex Sinaiticus, Dead Sea Scrolls, dan fragmen Injil Barnabas. Semua mengarah pada satu kesimpulan, bahwa ajaran Isa yang asli bukanlah Trinitas, melainkan Tauhid. Inilah sejarah terlarang yang selama ribuan tahun disembunyikan. Pertentangan yang nyaris menghilangkan jejak para pengikut sejati Nabi Isa. Namun kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Ia tetap muncul di setiap zaman, seperti cahaya yang menembus kabut kebohongan. Dan kini, saat dunia modern mulai menggali kembali akar sejarah iman,
semakin jelaslah bahwa agama yang dibawa oleh Isa dan diteruskan oleh Nabi Muhammad bukan dua jalan yang berbeda, melainkan satu jalan yang sama, jalan tauhid, jalan Islam. Para murid Nabi Isa tidak pernah membayangkan bahwa ajaran yang mereka bela dengan darah dan nyawa akan diputarbalikkan sedemikian rupa oleh seseorang yang mengaku sebagai pengikutnya sendiri. Dalam catatan sejarah kuno yang jarang diungkap, nama Paulus bukanlah nama yang dikenal di antara 12 murid yang setia menemani Nabi Isa. Ia muncul belakangan, dengan latar belakang yang justru berlawanan. Paulus adalah orang Farisi, golongan ulama Yahudi yang sangat fanatik, yang sebelumnya dikenal sebagai penganiaya utama para pengikut Nabi Isa. Dialah yang memimpin perburuan terhadap kaum Hawariyun, murid-murid, sejati Nabi Isa. Setelah penyaliban yang diyakini, orang Yahudi telah berhasil. Tetapi Islam menegaskan bahwa Isa tidak disalib dan tidak dibunuh, melainkan diangkat oleh Allah ke langit, sebagaimana disebut dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157-158. Sejarah mencatat bahwa sebelum beriman, Paulus dikenal sebagai Saulus dari Tarsus. Ia lahir di kota Tarsus, wilayah yang berada di bawah pengaruh kuat Kekaisaran Romawi. Ia bukan hanya berpendidikan Yahudi, tetapi juga memegang kewarganegaraan Romawi, sebuah status istimewa pada masa itu. Artinya, ia memiliki dua identitas sekaligus, Yahudi dari garis keturunan, tetapi Romawi secara politik. Dan disinilah banyak peneliti Islam memandang munculnya agenda tersembunyi. Sebab bagaimana mungkin seorang penganiaya murid Isa tiba-tiba berubah total menjadi rasul yang mengaku mendapat wahyu langsung dari Isa di jalan menuju Damaskus, tanpa pernah bertemu Isa sebelumnya? Riwayat menunjukkan bahwa para murid sejati Nabi Isa tidak mempercayainya. Dalam catatan sejarah Kristen awal, seperti Kisah Para Rasul, bahkan disebutkan bahwa Barnabas, salah satu pengikut Isa yang awalnya mendampingi Paulus, akhirnya memisahkan diri karena perbedaan doktrin yang tajam. Barnabas menolak gagasan Paulus tentang ketuhanan Isa. Ia tetap berpegang bahwa Isa adalah utusan Allah, manusia pilihan, dan bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Sementara Paulus, dengan doktrin barunya, memperkenalkan konsep anak Tuhan, penebusan dosa, dan keselamatan melalui iman kepada salib, ajaran yang sama sekali asing bagi para murid yang masih hidup. Kitab Injil Barnabas yang ditemukan berabad-abad kemudian di Timur Tengah menjadi bukti penting bahwa pertentangan itu nyata. Dalam naskah tersebut, Isa disebut berulang kali sebagai Nabi Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Isa bahkan meramalkan datangnya seorang nabi, terakhir setelahnya bernama Ahmad, sebagaimana disebut dalam Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6. Namun kitab itu kemudian dinyatakan apokrif oleh gereja, tidak diakui, dan secara sistematis dihapus dari daftar kitab suci. Sejak saat itu, versi Pauluslah yang dijadikan dasar iman oleh kekristenan yang berkembang di bawah pengaruh Romawi. Para ulama Islam sejak masa awal memahami bahwa inilah salah satu penyimpangan besar yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya pada Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 14. Ketika disebutkan bahwa sebagian pengikut Isa melupakan sebagian peringatan yang telah diberikan, dan Allah menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Ayat ini menggambarkan perpecahan besar yang terjadi di antara pengikut Isa setelah kepergiannya. Sebagian tetap teguh pada tauhid, sementara sebagian lain mengikuti Paulus yang membawa doktrin baru. Pertentangan itu bukan hanya teologis, tetapi juga politis. Kekaisaran Romawi, yang sebelumnya memusuhi pengikut Isa, mulai melihat potensi besar dalam ajaran Paulus. Bagi Romawi, ajaran Paulus mudah diterima oleh bangsa-bangsa non-Yahudi karena ia menghapus banyak hukum Taurat yang dianggap memberatkan. Paulus menyatakan bahwa hukum telah digantikan oleh iman, dan bahwa keselamatan tidak lagi melalui amal atau ketaatan, tetapi hanya dengan percaya pada kematian Isa di salib. Dengan doktrin seperti itu, Kekaisaran Romawi menemukan jalan untuk mengendalikan agama baru ini tanpa harus tunduk pada hukum-hukum Yahudi atau tradisi para murid Isa. Sementara itu, para pengikut sejati Isa terus diburu. Mereka berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, mempertahankan ajaran asli tauhid yang menegaskan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Dalam catatan sejarah Islam, sebagian dari mereka disebut sebagai Hawariyun yang tetap menyampaikan risalah kebenaran hingga akhirnya lenyap di telan waktu, digantikan oleh versi Paulus yang didukung penuh oleh kekuasaan Romawi. Bahkan Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi di bawah Kaisar Konstantinus meneguhkan ajaran Paulus sebagai dasar iman resmi kekristenan
dan menolak pandangan yang menegaskan Isa sebagai manusia dan nabi. Sejak itu, sejarah resmi kekristenan dikunci, dan kisah tentang pertentangan ini disembunyikan di balik istilah ajaran sesat. Namun, dokumen-dokumen kuno yang kemudian ditemukan, baik di Qumran maupun di Mesir, menunjukkan bahwa sebelum Paulus mendominasi, terdapat berbagai komunitas pengikut Isa yang berpegang teguh pada ajaran Tauhid. Mereka dikenal dengan berbagai nama, seperti kaum Ebionit, Nazarenes, atau SNS. Mereka menolak doktrin Trinitas dan menegaskan bahwa Isa adalah hamba Allah, sebagaimana para nabi sebelumnya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menilai bahwa inilah sisa-sisa umat yang mengikuti jalan lurus, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran Surat Ali Imran ayat 52, ketika Isa berkata, "Siapakah penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Dan para Hawariyun menjawab, "Kami adalah penolong-penolong agama Allah." Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pertentangan antara murid Isa dan Paulus bukanlah mitos, tetapi kenyataan historis yang berdampak besar bagi arah kepercayaan dunia. Paulus berhasil membelokkan ajaran Isa dengan cara yang sangat halus, mengubahnya dari agama Tauhid menjadi teologi baru yang mencampurkan unsur filsafat Yunani dan mistisisme Romawi. Ia memperkenalkan konsep logos yang berasal dari filsafat Helenistik, lalu menyatukannya dengan sosok Isa, menciptakan dasar bagi doktrin bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia. Padahal dalam tradisi Bani Israel dan seluruh nabi sebelumnya, Tuhan tidak pernah digambarkan berwujud makhluk. Dalam pandangan Islam, perubahan ini bukan hanya penyimpangan, tetapi juga strategi yang membuat manusia berpaling dari jalan para nabi. Nabi Muhammad kemudian datang untuk meluruskan kembali pemahaman itu. Beliau menegaskan dalam sabdanya bahwa beliau adalah nabi terakhir dan penutup para rasul, serta membawa risalah yang sama dengan Nabi Isa, Nabi Musa, dan para nabi sebelumnya, mengesahkan Allah tanpa sekutu. Karena itu, Islam tidak menganggap Isa sebagai pendiri agama baru, melainkan penerus risalah tauhid yang sama. Adapun Paulus dan para pengikutnya dianggap sebagai pihak yang telah memutus rantai tauhid tersebut. Jika jejak sejarah ini disusun kembali, tampak jelas bahwa yang disebut Kristen awal bukanlah satu kelompok tunggal. Ada garis pemisah yang tajam antara murid-murid sejati Isa dan pengikut Paulus. Tetapi karena Paulus mendapatkan dukungan politik dari Romawi, suaranya menjadi dominan, sementara suara para murid asli dibungkam. Bahkan banyak teks yang ditulis oleh murid-murid Isa tidak pernah sampai kepada generasi berikutnya karena disita, dibakar, atau disembunyikan oleh gereja awal yang telah dikuasai doktrin Paulus. Maka yang tersisa hanyalah versi yang sudah disesuaikan dengan agenda kekaisaran. Ulama Islam dari generasi ke generasi memahami hal ini sebagai bagian dari sunnatullah dalam sejarah, bahwa setiap kali kebenaran muncul, akan selalu ada upaya untuk memutarbalikannya. Paulus hanyalah salah satu contoh dari upaya sistematis untuk mengubah arah wahyu. Tapi yang lebih menarik, sebagian peneliti Islam menunjukkan bahwa gagasan Paulus tentang penebusan dosa dan penghapusan hukum mirip dengan ajaran yang digunakan oleh Romawi kuno dalam ritual penyucian dosa dewa-dewa mereka. Artinya ajaran Isa dimasukkan ke dalam kerangka mitologi Romawi agar mudah diterima rakyat yang sebelumnya menyembah dewa. Dengan demikian terbentuklah agama baru yang tampak mengenal Isa, tetapi sejatinya kehilangan ruh tauhid yang diajarkan oleh beliau. Ajaran inilah yang kemudian diwariskan hingga kini. Sementara nama Isa disucikan, pesan beliau justru terkubur. Al-Quran datang untuk membongkar semua kebingungan itu, menegaskan bahwa Isa tidak disalib, tidak mati untuk menebus dosa, dan bukan Tuhan. Ia adalah hamba Allah yang mulia, yang akan kembali menjelang akhir zaman, untuk menghancurkan salib, dan menegakkan kembali tauhid di muka bumi. Dan ketika itu terjadi, kebohongan yang dibangun Paulus selama berabad-abad akan runtuh dengan sendirinya. Ketika Paulus mulai menyebarkan ajarannya, ia menghadapi penolakan keras dari para murid Isa yang masih hidup. Mereka menuduhnya mengubah risalah. Tetapi Paulus cerdik. Ia menggunakan bahasa-bahasa teologis yang rumit, mencampur keyakinan Yahudi dengan filsafat Yunani dan unsur paganisme Romawi. Ia menulis banyak surat yang kemudian diklaim sebagai wahyu ilahi. Surat-surat itu akhirnya menjadi pondasi utama dari Perjanjian Baru, meskipun sebagian besar tidak pernah dikonfirmasi oleh murid Isa yang asli, dan salah. Satu langkah paling strategis yang dilakukan Paulus adalah mengalihkan pusat gerakan pengikut Isa dari Yerusalem, pusat spiritual para murid, menuju Antiokhia, dan kemudian Roma. Dengan demikian, ia memutus hubungan dengan komunitas awal yang dipimpin oleh Yakobus, saudara seibu Nabi Isa, yang menjadi pemimpin umat setelah kepergian beliau.
Yakobus dan para murid lain masih menjalankan hukum Taurat, beribadah di rumah ibadah Yahudi, dan menyeru kepada Allah yang esa tanpa sekutu. Sedangkan Paulus menolak semua itu. Ia mengajarkan bahwa hukum tidak lagi relevan, bahwa keselamatan hanya bergantung pada iman terhadap kematian Isa di salib. Paulus juga mulai menulis surat kepada berbagai jemaat di dunia Yunani Romawi. Dalam surat-surat itu ia menciptakan istilah-istilah baru yang tak pernah diucapkan oleh Isa, seperti anugerah Roh Kudus, tubuh Kristus, dan gereja sebagai pengganti Israel. Disinilah transformasi besar terjadi. Agama yang awalnya bersumber dari tauhid para nabi Israel, kini beralih menjadi teologi universal yang membuka diri terhadap pengaruh mitologi Romawi. Dalam tradisi para filsuf Yunani, konsep logos, yaitu firman ilahi yang menciptakan dan mengatur alam semesta, telah dikenal jauh sebelum kelahiran Isa. Paulus mengambil konsep ini dan mengaitkannya dengan sosok Isa. Dari sinilah muncul gagasan bahwa Isa adalah firman yang menjadi manusia. Padahal dalam pandangan Islam, kalimat atau firman Allah hanyalah perintahnya untuk menciptakan Isa tanpa ayah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 59. Bahwa sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam, yang diciptakan dari tanah lalu Allah berfirman, jadilah, maka jadilah ia. Konsep ini kemudian diadopsi dan dikembangkan lebih jauh oleh para teolog setelah Paulus, terutama dalam Konsili Nicea. Mereka menegaskan doktrin Trinitas, bahwa Tuhan terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagian besar umat pada masa itu bingung dan menolak, sebab ajaran seperti itu tidak pernah disampaikan oleh Isa sendiri. Namun Kaisar Konstantinus memaksa seluruh wilayah Romawi untuk menerima keputusan konsili tersebut. Sejak saat itu, siapapun yang menolak Trinitas dianggap sesat, dikejar, dan dihukum mati. Maka lenyaplah sisa-sisa murid Isa yang masih berpegang pada tauhid. Salah satu bukti penting tentang pertentangan ini ditemukan dalam surat-surat apokrif dan catatan para bapa gereja awal. Di antaranya terdapat catatan bahwa murid-murid di Yerusalem menolak keras gagasan Paulus tentang kebangkitan fisik Isa dan penebusan dosa melalui salib. Mereka tetap beribadah menghadap Baitul Maqdis, berpuasa, bersuci dengan air, dan mengikuti tradisi para nabi sebelumnya. Sebaliknya, Paulus meniadakan semua itu. Ia mengganti hukum dengan ritual simbolik seperti roti dan anggur, yang disebutnya sebagai peringatan tubuh dan darah Kristus. Bagi ulama Islam, ini adalah bentuk penyimpangan paling halus tetapi paling berbahaya, mengganti ketaatan kepada hukum Allah dengan keyakinan simbolik yang tidak menuntut pengamalan nyata. Ajaran seperti ini menghapus tanggung jawab manusia untuk beribadah, beramal, dan menaati perintah. Tidak heran jika kemudian Islam datang sebagai koreksi besar terhadap penyimpangan ini, menegaskan kembali bahwa iman harus disertai amal saleh, bukan keyakinan kosong. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menegaskan bahwa umat Nabi Isa yang beriman sesungguhnya adalah mereka yang tetap menjaga tauhid dan tidak menjadikan Isa sebagai Tuhan. Mereka adalah pengikut sejati yang terus mempertahankan ajaran murni meski dikejar dan ditindas. Dalam sejarah gereja awal, kelompok seperti Ebionit dan Nazarenes yang menolak Trinitas menjadi bukti nyata keberadaan kelompok tauhid di tengah-tengah penyimpangan besar. Mereka percaya bahwa Isa hanyalah hamba Allah, bukan Tuhan, dan bahwa Paulus adalah penyebar bid'ah. Namun karena sejarah ditulis oleh pihak yang berkuasa, narasi kaum Paulus menjadi arus utama, sementara kisah para murid sejati terhapus dari catatan resmi. Selama berabad-abad, gereja melarang naskah-naskah kuno dibaca, dan hanya menyisakan versi yang telah disetujui oleh kekuasaan. Bahkan banyak dokumen Injil kuno yang ditemukan di Mesir dan Laut Mati dilarang dipublikasikan secara penuh. Naskah-naskah itu mengandung kisah berbeda tentang kehidupan Isa dan menggambarkan bahwa beliau adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Sementara itu, Paulus terus dipuja sebagai rasul bangsa-bangsa. Gereja menganggapnya sebagai pahlawan yang menyebarkan Injil ke dunia non-Yahudi. Tapi jika menelusuri lebih dalam, jelas bahwa yang ia sebarkan bukanlah ajaran Isa, melainkan versi reinterpretasi yang sudah tercemar oleh filsafat pagan. Ajarannya menempatkan Isa di posisi ilahi, menghapus syariat, dan menggantikan hukum dengan iman. Dan yang lebih mencengangkan lagi, hampir seluruh doktrin utama dalam kekristenan modern berasal dari surat-surat Paulus, bukan dari ucapan Isa yang asli. Inilah sebabnya mengapa dalam Islam, posisi Nabi Isa sangat dijaga,
Al-Quran menjelaskan bahwa beliau adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel, membawa kitab Injil, dan menyeru kepada penyembahan hanya kepada Allah. Allah menyebut beliau sebagai hambanya yang mulia, bukan Tuhan. Surat Maryam ayat 30 mengutip ucapan Isa yang masih bayi. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Ayat ini membantah seluruh konsep ketuhanan Isa yang diperkenalkan oleh Paulus dan pengikutnya. Jika sejarah diurai, maka tampak jelas bahwa pertentangan antara murid Isa dan Paulus adalah peristiwa paling menentukan dalam perjalanan agama-agama besar dunia. Dari sinilah muncul dua jalur yang sangat berbeda. Jalur Tauhid yang berakhir pada kedatangan Nabi Muhammad, dan jalur Trinitas yang melahirkan agama baru dengan sistem kepercayaan berbeda. Dua jalur ini terus berhadapan hingga hari ini, dan jejak pertentangan itu masih bisa dilihat dalam perbedaan pandangan antara Injil Barnabas dengan surat-surat Paulus. Beberapa peneliti Muslim modern yang menelusuri manuskrip kuno di Timur Tengah menemukan bukti bahwa setelah kematian murid-murid Isa, pengikut Tauhid berpindah ke kawasan timur, atau sebagian besar ke wilayah Arab dan Syam. Disinilah kemudian ajaran mereka berasimilasi dengan tradisi Hanif yang masih mengenal Allah sebagai Tuhan yang Esa. Karena itu, ketika Nabi Muhammad datang, ajaran Tauhid yang dibawa beliau terasa akrab bagi sebagian kecil umat Nasrani yang masih berpegang pada Tauhid murni. Mereka inilah yang disebut oleh Al-Quran sebagai Ahlul Kitab, yang tidak sombong dan segera beriman ketika mendengar wahyu. Jika dilihat dari kacamata sejarah, yang dilakukan Paulus adalah proses sistematis untuk memisahkan umat manusia dari hukum Allah dan menggantinya dengan teologi abstrak yang memuja manusia sebagai Tuhan. Ini bukan hanya penyimpangan, tetapi juga pengalihan otoritas. Dengan menjadikan Isa sebagai Tuhan, manusia tidak lagi langsung tunduk kepada hukum ilahi, tetapi kepada institusi gereja yang mengaku mewakili Tuhan di bumi. Maka dari sinilah muncul konsep pengampunan dosa oleh gereja, penebusan melalui ritual, dan dominasi spiritual yang berlangsung berabad-abad. Sementara itu, Al-Quran terus menyeru umat manusia untuk kembali kepada kebenaran yang satu, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa Isa hanyalah utusan yang datang membawa cahaya, bukan untuk disembah, melainkan untuk menunjukkan jalan kepada Sang Pencipta. Bahwa murid-murid Isa yang sejati tidak pernah berhenti memperjuangkan Tauhid, meskipun nama mereka hilang dari sejarah yang ditulis oleh tangan manusia. Dan bahwa hingga hari ini, bayang-bayang pertentangan itu masih membentuk peradaban dunia, menunggu waktu ketika Isa sendiri akan kembali untuk meluruskannya. Setelah kematian para murid Isa yang masih hidup di wilayah Yerusalem, sebagian besar pengikut yang tetap berpegang pada ajaran Tauhid pindah ke wilayah timur. Mereka menetap di Syam, Yaman, dan Jazirah Arab, berbaur dengan komunitas Hanif yang masih menjaga kemurnian Tauhid. Komunitas ini berfungsi sebagai penjaga rahasia, mempertahankan ajaran Isa sebagaimana diajarkan, tanpa pengaruh doktrin Paulus yang menyebar ke barat. Mereka menulis catatan, menyusun naskah, dan melatih generasi muda agar tetap mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Meski tersembunyi, jejak mereka tetap tersimpan di berbagai manuskrip kuno, sebagian di Mesir, sebagian di gurun-gurun Syam, dan sebagian di Yaman. Sementara itu, ajaran Paulus telah menembus seluruh wilayah Romawi, menembus kota-kota penting, hingga akhirnya menjadi doktrin resmi yang diterapkan oleh Kaisar. Semua teks yang berlawanan dengan versinya dianggap sesat. Bahkan kelompok Ebionit yang menolak Trinitas dan menegaskan Isa sebagai nabi diburu dan sebagian besar lenyap. Manuskrip mereka dimusnahkan, dan catatan sejarah resmi menutupi identitas mereka. Di wilayah timur, para pengikut Tauhid Isa beradaptasi dengan lingkungan setempat. Mereka tetap membaca kitab Injil asli yang menekankan Tauhid, mengajarkan moral dan ibadah yang lurus, serta tetap mematuhi hukum Allah. Meski minoritas, mereka menjadi saksi hidup bahwa ajaran Isa yang asli berbeda jauh dari versi Paulus. Beberapa pengikut ini bahkan diyakini sebagai komunitas yang menjadi jembatan munculnya Islam. Mereka menyambut wahyu Nabi Muhammad dengan penuh kesadaran karena ajaran beliau menegaskan kembali prinsip yang sama. Allah satu, Isa hanyalah utusannya, dan manusia harus menaati perintahnya. Jika ditelusuri lebih jauh, pola ini menunjukkan kesinambungan sejarah yang mengejutkan. Paulus membelokkan ajaran Isa, membentuk agama yang menghapus hukum, menekankan kematian penebusan, dan memuja Isa sebagai Tuhan. Tetapi di timur,
komunitas kecil tetap memelihara tauhid. Ketika Nabi Muhammad lahir, ajaran beliau menegaskan kebenaran yang sama dengan para murid Isa. Iman harus disertai amal, Tuhan itu esa, dan para nabi hanyalah utusan yang membawa petunjuk. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sejarah resmi Kristen didominasi oleh pengaruh Paulus, kebenaran yang asli tidak hilang, tetapi tetap tersimpan hingga saatnya muncul kembali melalui Islam. Dalam konteks ini, hubungan antara pengikut Isa yang sejati dan umat Islam awal menjadi sangat penting. Banyak ulama tafsir menekankan bahwa ayat-ayat Al-Quran tentang pengikut Isa yang beriman dan bersikap rendah hati, Quran Surat Al-Maidah ayat 82-83, merujuk pada kelompok-kelompok minoritas ini. Mereka mengakui Allah, menghormati Nabi Muhammad, dan tetap menolak segala bentuk penyembahan terhadap Isa. Hal ini memperkuat bukti bahwa, meskipun sejarah dunia barat tampak sepenuhnya didominasi oleh ajaran Paulus, ada jejak nyata yang tetap menjaga ajaran Isa murni. Pertentangan antara Paulus dan murid Isa yang sejati juga terlihat dalam pengembangan doktrin Kristen awal. Paulus menekankan konsep iman di atas hukum, sementara murid-murid asli menegaskan bahwa ketaatan pada hukum Allah adalah inti dari risalah Isa. Hal ini kemudian membentuk perbedaan mendasar antara iman yang bersifat simbolik dan ritualistik, dan iman yang harus diwujudkan dalam amal dan ketaatan nyata. Dalam perspektif Islam, perbedaan ini menunjukkan bahwa penyimpangan Paulus bukan sekadar interpretasi, tetapi perubahan total terhadap struktur agama yang sejati. Jejak pengikut Isa di timur, yang menjaga tauhid, juga terlihat dalam pengaruh mereka terhadap budaya dan pemikiran Arab sebelum Islam. Mereka berbagi ilmu, moralitas, dan praktik ibadah yang sesuai dengan ajaran Nabi Isa, tetapi tanpa menyekutukan Allah. Ketika wahyu Al-Quran turun, prinsip-prinsip ini sudah tertanam di beberapa komunitas, sehingga ajaran Islam yang menegaskan tauhid dapat diterima dengan mudah. Selain itu, banyak manuskrip dan fragmen Injil yang ditemukan di Mesir dan Suriah menunjukkan keberadaan komunitas minoritas ini. Mereka menulis dengan bahasa Aram dan Yunani, menekankan bahwa Isa hanyalah utusan Allah dan menolak seluruh doktrin Paulus tentang penebusan dosa dan Trinitas. Manuskrip seperti Injil Barnabas dan fragmen Injil Thomas menegaskan posisi Isa sebagai nabi dan manusia pilihan. Ini membuktikan bahwa meski tertindas, komunitas pengikut sejati Isa tetap melanjutkan ajaran asli yang murni, bahkan setelah Paulus menguasai sejarah Barat. Hal yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa pengaruh Paulus tidak hanya berhenti pada agama, tetapi merembet ke sistem hukum, politik, dan moral masyarakat Romawi. Ia menciptakan struktur gereja yang hierarkis, memberikan wewenang kepada uskup, dan menempatkan manusia sebagai pengatur wahyu, bukan Tuhan. Di sisi lain, pengikut Isa yang tersembunyi tetap sederhana, egaliter, dan menekankan hubungan langsung antara manusia dan Allah. Ini adalah pertentangan nyata antara kekuasaan politik dan kesetiaan spiritual. Dan meskipun sejarah yang ditulis oleh pihak berkuasa, Barat hampir meniadakan mereka, Islam datang sebagai pembuka kembali tabir yang hilang. Nabi Muhammad menegaskan kembali prinsip-prinsip tauhid, menekankan ketaatan, keadilan, dan pengakuan bahwa Isa hanyalah utusan Allah. Melalui wahyu Al-Quran, umat manusia diperlihatkan siapa sebenarnya Isa, siapa Paulus, dan bagaimana pertentangan itu memengaruhi perjalanan kepercayaan dunia. Jejak pengikut Isa di timur tidak berhenti di era Nabi Muhammad. Beberapa komunitas minoritas tetap bertahan, berbaur dengan umat Islam awal, menjadi saksi bahwa ajaran Isa yang asli selaras dengan Islam. Mereka membawa pengetahuan yang tersisa, mengajarkan bahwa penyembahan hanya untuk Allah, bahwa hukum Allah harus ditaati, dan bahwa penafsiran Paulus telah menyesatkan banyak orang. Fakta-fakta ini jarang diungkap dalam sejarah Barat, tetapi bagi peneliti Islam, inilah kunci untuk memahami bagaimana ajaran murni Isa tetap hidup hingga munculnya Islam. Pertentangan antara Paulus dan murid Isa yang sejati bukan sekadar konflik masa lampau, tetapi rangkaian kejadian yang membentuk arah peradaban manusia. Paulus berhasil mendominasi Barat, tetapi Timur tetap menjadi benteng terakhir kebenaran. Dengan risalah Nabi Muhammad, kebenaran itu akhirnya kembali muncul terang benderang, menyingkap seluruh kebohongan yang telah disebarkan Paulus dan pengikutnya selama berabad-abad. Pertentangan yang dimulai di abad pertama Masehi antara murid Isa yang sejati dan Paulus berimplikasi jauh ke masa depan, membentuk struktur peradaban Barat seperti yang kita kenal sekarang. Ketika Paulus menyebarkan doktrin Trinitas, penebusan dosa melalui salib,
dan konsep gereja sebagai otoritas spiritual tertinggi, masyarakat Romawi menerima ajaran ini tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai alat politik. Kekaisaran Romawi melihat keuntungan besar. Ajaran Paulus menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda di bawah satu doktrin, mempermudah kontrol sosial dan hukum, serta memberikan legitimasi religius bagi kaisar. Doktrin Trinitas memusatkan kuasa spiritual pada institusi, bukan individu, sehingga manusia tunduk pada hierarki gereja yang mendominasi kehidupan sosial, hukum, dan politik. Di sisi lain, pengikut sejati Isa yang tetap berpegang pada tauhid menghadapi tekanan konstan. Mereka hidup tersembunyi, mengajar secara rahasia, dan mempertahankan tradisi yang murni. Manuskrip Injil Barnabas, Injil Thomas, dan berbagai fragmen yang ditemukan di Mesir dan Syam menjadi bukti nyata keberadaan mereka. Mereka menolak seluruh gagasan Paulus tentang kematian Isa sebagai penebusan dosa, menolak Trinitas, dan menegaskan bahwa Isa hanyalah utusan Allah. Komunitas minoritas ini menjadi jembatan yang secara spiritual terhubung dengan kedatangan Nabi Muhammad, karena prinsip-prinsip tauhid mereka selaras dengan ajaran Islam. Pergeseran ajaran yang dilakukan Paulus berimbas langsung pada peradaban Barat. Teologi Paulus, yang diterima secara resmi melalui Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi, menjadi dasar bagi seluruh doktrin Kristen modern. Gereja memonopoli interpretasi wahyu, menetapkan siapa yang dianggap sesat, dan mengontrol sejarah serta pendidikan. Hukum-hukum gereja dan tradisi liturgi yang muncul kemudian banyak menekankan ritual simbolik, doktrin penebusan dosa, dan kepatuhan kepada otoritas gereja, bukan kepada Allah secara langsung. Hal ini berbeda tajam dengan prinsip tauhid yang diajarkan Isa dan ditegaskan kembali oleh Islam. Ketaatan langsung kepada Allah tanpa perantara manusia. Namun, jejak pengikut Isa yang setia tetap ada di timur. Mereka berperan sebagai penyelamat prinsip-prinsip tauhid, menanamkan nilai-nilai moral dan ibadah yang lurus dalam masyarakat Arab sebelum Islam. Mereka membaca naskah asli, memelihara ajaran Isa sebagai nabi, dan mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ketika wahyu Al-Quran turun, prinsip-prinsip ini sudah tertanam dalam sebagian komunitas, memudahkan mereka menerima risalah Nabi Muhammad. Dengan kata lain, keberadaan pengikut Isa yang tersembunyi ini menjadi titik koneksi antara ajaran Isa yang murni dan lahirnya Islam. Selain dampak religius, pertentangan ini juga memengaruhi filsafat, budaya, dan pemikiran Barat. Paulus memadukan ajaran Isa dengan filsafat Yunani, terutama konsep logos, dan mempengaruhi pemikiran teologis selama berabad-abad. Orang-orang yang mengikuti doktrin Paulus mengembangkan sistem moral yang seringkali lebih simbolik daripada praktis. Kesalehan diukur dari ritual, pengakuan iman, dan kepatuhan terhadap doktrin gereja, bukan dari pengamalan hukum Allah. Hal ini menciptakan perbedaan mendasar antara Barat yang dipengaruhi Paulus dan Timur yang mempertahankan tauhid Isa. Dalam perspektif sejarah Islam, pergeseran ini adalah bukti bahwa wahyu dan risalah Nabi tidak bisa dipisahkan dari konteks politik dan kekuasaan manusia. Paulus berhasil mendominasi sejarah Barat karena didukung oleh Kekaisaran Romawi. Sebaliknya, pengikut Isa yang setia harus beradaptasi dan bertahan di wilayah timur, menjaga ajaran asli tetap hidup. Al-Quran menegaskan prinsip ini dalam surat Ali Imran ayat 55 dan Al-Maidah ayat 82-83, yang menyoroti keberadaan pengikut Isa yang beriman, rendah hati, dan bersikap benar, sekalipun minoritas. Pertentangan antara Paulus dan murid Isa yang sejati juga meninggalkan dampak jangka panjang pada interaksi antara dunia Barat dan Timur. Doktrin Paulus membentuk identitas Kristen Eropa, sementara Islam yang menegaskan kembali ajaran Tauhid Isa membentuk fondasi spiritual Timur Tengah. Kedua tradisi ini berjalan paralel, terkadang berinteraksi, tetapi selalu menunjukkan garis pemisah yang jelas antara ajaran asli Isa dan interpretasi Paulus. Fakta-fakta ini menjadi lebih mencengangkan ketika dibandingkan dengan sejarah dokumen dan naskah yang ditemukan secara modern. Banyak manuskrip Injil awal menunjukkan adanya komunitas minoritas yang menolak Trinitas dan tetap menekankan kemurnian Tauhid Isa. Beberapa fragmen menunjukkan bahwa Isa meramalkan kedatangan Nabi terakhir yang dalam Al-Quran disebut sebagai Nabi Muhammad. Fakta ini memperkuat pandangan ulama Islam bahwa ajaran Isa yang asli selaras dengan prinsip Islam. Allah Esa, Isa hanyalah hambanya dan iman harus disertai amal nyata. Dengan memahami dinamika ini,
terlihat jelas bahwa Paulus bukan sekadar tokoh teologis, tetapi juga agen perubahan besar dalam sejarah agama dan peradaban dunia. Ia membelokkan ajaran Isa, mengubah struktur spiritual, dan memanfaatkan kekuasaan Romawi untuk memastikan bahwa versinya dominan. Sebaliknya, pengikut Isa yang setia menjadi benteng terakhir kebenaran, menjaga tauhid, dan secara tidak langsung menyiapkan masyarakat timur untuk menerima wahyu Nabi Muhammad. Dampak panjangnya terlihat hingga kini. Doktrin Kristen modern tetap mempertahankan prinsip Trinitas, penebusan dosa melalui salib, dan hierarki gereja, sementara Islam menegaskan prinsip tauhid yang sama dengan Isa. Pertentangan ini bukan hanya sejarah kuno, tetapi landasan bagi perbedaan spiritual dan kultural antara dunia barat dan timur. Sejarah yang tersembunyi ini, yang jarang diungkap, menunjukkan bahwa perjuangan kebenaran tidak selalu dimenangkan oleh jumlah atau kekuasaan, tetapi oleh kesetiaan terhadap wahyu dan prinsip ilahi. Pengaruh Paulus merasuk ke seluruh aspek peradaban barat. Pendidikan, hukum, politik, moralitas, dan budaya. Sementara pengikut Isa yang setia, meski minoritas, menjaga inti ajaran Isa tetap murni. Ketika Islam lahir, prinsip-prinsip tauhid ini muncul kembali dengan jelas, menegaskan kembali pesan Isa yang asli. Iman dan amal harus berjalan seiring, penyembahan hanya untuk Allah, dan manusia harus tunduk langsung kepada hukum Allah tanpa perantara. Jejak sejarah ini menunjukkan bahwa pertentangan antara murid Isa dan Paulus bukan sekadar konflik masa lampau, tetapi peta panjang pergeseran agama, politik, dan peradaban dunia. Paulus berhasil membentuk Barat melalui doktrin dan kekuasaan, tetapi Timur tetap menjadi benteng kebenaran. Islam hadir untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip yang asli, membuka tabir sejarah, dan membongkar distorsi yang dilakukan Paulus. Dengan demikian, seluruh perjalanan ini menjadi pelajaran tentang bagaimana kebenaran dapat disembunyikan, dimanipulasi, namun tetap bertahan melalui generasi yang setia. Di wilayah timur, terutama di Syam, Yaman, dan Jazirah Arab, para pengikut Isa yang setia membentuk komunitas kecil yang tersembunyi. Mereka dikenal karena kepatuhan mereka terhadap tauhid murni dan penolakan keras terhadap doktrin Paulus. Beberapa tokoh penting dalam komunitas ini menulis catatan rahasia, menyalin Injil asli, dan menyebarkan ajaran melalui jaringan tersembunyi yang menjangkau kota-kota perdagangan seperti Damaskus, Petra, dan Yatrib. Nama-nama mereka jarang muncul dalam sejarah resmi, karena catatan resmi selalu didominasi oleh doktrin Paulus dan gereja Romawi. Namun beberapa manuskrip kuno menyebut tokoh seperti Yakobus bin Alfasus, seorang murid yang tetap teguh pada ajaran Isa, yang memimpin komunitas di Yerusalem sebelum pindah ke Yaman dan Syam. Para pengikut ini memiliki metode pengajaran yang sederhana namun efektif. Mereka menekankan bahwa Isa adalah Nabi Allah, manusia pilihan, dan penunjuk jalan kepada Allah. Mereka menekankan doa, puasa, kejujuran, dan ibadah langsung kepada Allah tanpa perantara. Tidak ada penekanan pada ritual simbolik, salib, atau penebusan dosa melalui kematian Isa, karena seluruh ajaran itu dianggap bid'ah hasil interpretasi Paulus. Generasi muda diajarkan untuk membaca naskah asli Injil dalam bahasa Aram, mempelajari sejarah para nabi sebelumnya, dan menyiapkan diri untuk datangnya nabi terakhir yang akan meluruskan kembali ajaran yang telah diputarbalikkan. Beberapa catatan menunjukkan bahwa pengikut Isa ini memiliki hubungan tidak langsung dengan komunitas Hanif di Jazirah Arab. Mereka bertukar informasi, mengajarkan prinsip tauhid, dan menjaga agar ajaran Isa yang asli tetap hidup di tengah pengaruh Romawi dan doktrin Paulus yang menyebar ke barat. Ketika Nabi Muhammad lahir, mereka menjadi saksi dan penunjuk arah bagi masyarakat yang telah lama mengenal prinsip tauhid. Mereka menyambut kedatangan beliau dengan pengakuan bahwa risalah ini adalah kelanjutan dari ajaran Isa, sekaligus penutup rangkaian para nabi. Tokoh-tokoh seperti beberapa anggota komunitas Nazarenes dan Ibionit memainkan peran krusial. Mereka menulis surat dan naskah yang diteruskan secara rahasia ke generasi berikutnya. Beberapa fragmen yang ditemukan di Mesir dan Suriah menunjukkan bahwa mereka tetap menegaskan Isa sebagai nabi, menolak Trinitas, dan menekankan bahwa manusia harus menyembah Allah langsung. Manuskrip-manuskrip ini disimpan di gua-gua, perpustakaan pribadi, dan rumah ibadah sederhana, jauh dari jangkauan gereja resmi yang dikuasai Paulus. Selain itu, beberapa pengikut Isa yang menempati wilayah timur membantu menyebarkan moral dan etika yang sesuai dengan prinsip tauhid. Mereka menekankan keadilan sosial, kepedulian terhadap fakir miskin,
dan integritas dalam perdagangan serta kehidupan sehari-hari. Praktik ini menjadi pengaruh penting bagi masyarakat Arab sebelum Islam karena ajaran Nabi Muhammad menekankan hal yang sama. Iman yang sejati harus diwujudkan melalui amal saleh, kepatuhan kepada Allah, dan ketaatan terhadap hukumnya. Interaksi antara pengikut Isa ini dan umat Islam awal juga tercatat dalam beberapa catatan sejarah Islam. Beberapa sahabat Nabi dan komunitas awal mengenal prinsip tauhid yang sama dari pengikut Isa yang tersembunyi, dan mereka menjadi saksi bahwa ajaran Islam adalah kelanjutan dari ajaran para nabi sebelumnya. Hal ini menegaskan kontinuitas wahyu dan risalah, sekaligus menunjukkan bahwa meski Paulus menguasai Barat, Timur tetap menjaga kebenaran ajaran Isa yang murni. Selain itu, beberapa pengikut Isa yang tersembunyi berperan sebagai mediator budaya dan pengetahuan. Mereka mengenalkan ilmu, sejarah, dan praktik moral yang berasal dari tradisi Nabi Isa kepada masyarakat Arab. Mereka menjembatani perbedaan antara ajaran Isa yang asli dengan masyarakat lokal, sehingga ketika Islam datang, prinsip-prinsip tauhid dapat diterima dan dipahami dengan mudah. Keberadaan mereka menjadi bukti bahwa ajaran Isa tidak pernah hilang, tetapi tetap bertahan secara diam-diam hingga datangnya Nabi terakhir. Dalam catatan ini, terlihat jelas bahwa pertentangan antara Paulus dan murid Isa yang sejati bukan hanya persoalan teologi semata, tetapi juga persoalan strategi politik, sosial, dan budaya. Paulus berhasil membentuk peradaban Barat melalui doktrin dan dukungan kekaisaran, tetapi Timur tetap menjadi benteng terakhir kebenaran. Pengikut Isa yang tersembunyi bukan hanya menjaga ajaran spiritual, tetapi juga menyiapkan jalan bagi kelahiran Islam, memastikan bahwa prinsip tauhid tetap hidup dan tersalurkan ke generasi berikutnya. Fakta ini menegaskan bahwa sejarah yang selama ini tersembunyi, terutama peran pengikut Isa di Timur, memiliki relevansi besar bagi pemahaman kita tentang hubungan antara kekristenan awal, pengaruh Paulus, dan kemunculan Islam. Tanpa pengikut Isa yang setia ini, wahyu Nabi Muhammad mungkin tidak akan diterima dengan kelancaran yang sama. Mereka menjadi saksi hidup bahwa meski doktrin Paulus menutupi sejarah Barat, kebenaran ajaran Isa tetap bertahan tersembunyi dan akhirnya kembali terang melalui Islam. Jejak pengikut Isa yang setia di Timur bukan hanya menjadi benteng kebenaran spiritual, tetapi juga memengaruhi struktur sosial dan moral masyarakat Arab sebelum munculnya Islam. Mereka menjaga prinsip-prinsip tauhid, mengajarkan bahwa penyembahan hanya untuk Allah, dan menekankan pentingnya amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Komunitas-komunitas kecil ini berdampak pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, kepedulian terhadap fakir miskin, dan integritas dalam perdagangan yang menjadi ciri masyarakat Arab pra-Islam. Ketika Nabi Muhammad lahir di Makkah, ajaran beliau menemukan resonansi dengan prinsip-prinsip yang telah lama dijaga oleh pengikut Isa yang tersembunyi ini. Mereka mengenali keselarasan antara wahyu Al-Quran dan ajaran Isa yang asli, tauhid yang murni, ketaatan kepada Allah, serta pengamalan moral yang lurus. Interaksi ini menjadi titik kunci sejarah. Umat Islam awal menerima wahyu dengan pengetahuan yang telah tertanam melalui pengaruh pengikut Isa di Timur, sehingga misi Nabi Muhammad untuk menyebarkan tauhid dapat diterima dan dipahami dengan cepat oleh masyarakat Arab. Seiring berjalannya waktu, pengaruh pengikut Isa yang tersembunyi ini juga membantu memastikan bahwa prinsip tauhid tetap hidup di tengah arus sejarah yang dipenuhi manipulasi Paulus. Manuskrip kuno, catatan rahasia, dan tradisi lisan yang mereka pelihara menjadi jembatan spiritual antara ajaran Isa yang murni dan Islam. Fakta ini menunjukkan bahwa sejarah yang tampak dominan oleh Paulus dan kekristenan, Barat bukanlah keseluruhan kebenaran. Ada jalur tersembunyi yang tetap menjaga risalah ilahi, dan akhirnya menyiapkan lahirnya agama terakhir yang membawa kesempurnaan wahyu. Dengan demikian, pertentangan antara murid Isa yang sejati dan Paulus bukan sekadar sejarah kuno, tetapi fondasi yang membentuk peradaban dunia. Paulus membentuk Barat melalui doktrin dan kekuasaan, sementara Timur menjadi benteng terakhir kebenaran yang menjaga prinsip tauhid. Islam hadir untuk menegaskan kembali ajaran Isa yang asli, meluruskan penyimpangan yang dilakukan Paulus, dan menunjukkan kepada umat manusia bahwa penyembahan hanya untuk Allah, iman harus disertai amal, dan nabi-nabi hanyalah utusannya. Sejarah terlarang ini mengajarkan kita bahwa kebenaran dapat disembunyikan, dimanipulasi, namun tetap bertahan melalui generasi yang setia. Jejak pengikut Isa yang tersembunyi, pengaruh mereka terhadap masyarakat Arab, dan keselarasan ajaran mereka dengan Islam adalah bukti nyata bahwa prinsip tauhid tidak pernah hilang meski selama berabad-abad tertutup oleh dominasi doktrin Paulus.
Menyingkap sejarah ini memberi pemahaman mendalam tentang bagaimana agama-agama besar dunia terbentuk, bagaimana penyimpangan dapat terjadi, dan bagaimana kebenaran ilahi tetap hidup hingga hari ini. Demikianlah narasi dokumenter ini, yang membuka lembar demi lembar sejarah yang tersembunyi, menyingkap pertentangan murid Isa dengan Paulus yang selama ini disembunyikan, dan menunjukkan kesinambungan risalah ilahi hingga Islam. Semoga ini menjadi pelajaran bahwa iman dan kebenaran harus dijaga, meski sejarah terkadang menutupi fakta yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.